Selamat malam rekan-rekan pelayan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam persiapan materi untuk pelayanan tanggal 21 hari Minggu yang akan datang. Baiklah, materi kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bacaan kita pada saat ini menggambarkan bahwa kisah ini bertolak dari peristiwa kelaparan yang terjadi di Israel saat masa pemerintahan para hakim, yakni pada masa setelah kematian Yosua, tepatnya pada tahun 11 sebelum Masehi. Peristiwa inilah yang mendorong Elimelek, seorang dari Betlehem Efrata, Yehuda, untuk pergi mengungsi ke tempat yang lain, yaitu ke Moab, negeri asing. Ia membawa istrinya Naomi beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, saudara-saudara, setibanya keluarga Elimelek di Moab, negeri asing, benar memang mereka terluput dari bahaya kelaparan. Tetapi bukan berarti penderitaan mereka selesai atau berakhir. Sebab tidak lama setelah mereka berada di Moab, meninggallah Elimelek, meninggalkan istrinya Naomi dan juga kedua anaknya. Setelah itu kedua anaknya Mahlon dan Kilion pun memperistri perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan asing yang bernama Rut dan Orpa. Nah, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. 10 tahun mereka hidup bersama, meninggallah Mahlon dan Kilion, meninggalkan istri-istri mereka Rut dan Orpa, juga ibunya Naomi. Realita ini tentu saja mendatangkan kepahitan, duka cita yang mendalam bagi seorang Naomi. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk kembali ke negerinya di Betlehem, Yehuda. Apalagi setelah ia mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan tanah Israel sehingga mereka terluput dari bahaya kelaparan. Naomi pergi ke Betlehem di Yehuda membawa kedua menantunya serta. Nah, rekan-rekan, tentu keputusan ini bukan keputusan yang mudah bagi Naomi untuk membawa serta kedua menantunya pergi ke negerinya di Betlehem. Karena Naomi sendiri sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, suami dan anak-anaknya, bahkan terkait dengan itu harta. Nah, itulah sebabnya tidak heran kalau Naomi memutuskan di tengah perjalanan ke Yehuda untuk meminta kepada kedua menantunya supaya mereka kembali ke Moab, kepada ibu dan sanak mereka. Tapi bagaimana reaksi kedua menantunya? Mereka menangis dan bersikeras untuk tetap mengikuti Naomi. Naomi pun semakin memberikan penjelasan untuk lebih meyakinkan mereka dengan keberadaannya sebagai seorang janda yang tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa,
bagaimana ia bisa menjamin kehidupan dan masa depan mereka. Itulah sebabnya ia meminta mereka untuk kembali ke Moab, dengan alasan pula bahwa mereka sudah tidak bisa mengharapkan mendapatkan suami dari anak-anak Naomi. Dan Naomi pun sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak laki-laki. Nah, rekan-rekan pelayan, bagaimana reaksi mereka setelah mendengarkan alasan yang begitu kuat dari Naomi untuk mereka bisa kembali ke Moab? Orpa memutuskan untuk kembali ke Moab. Ia pun pamit kepada Naomi. Sebaliknya, Ruth, dia tidak demikian. Ruth justru memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Ruth? Silakan engkau juga pergi seperti iparmu Orpa untuk kembali ke Moab. Tapi menarik di sini bagaimana alasan pernyataan seorang Ruth kepada ibu mertuanya pada ayatnya yang ke-17. Bangsamulah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Pernyataan ini singkat dan tepat, tetapi padat. Karena Ruth mau mengatakan bahwa ia bukan hanya sekedar mengikuti Naomi karena mengasihi Naomi, tapi ia juga mengasihi Allah Naomi. Ia mengasihi bangsa Naomi. Dari pernyataan ini betapa memperlihatkan kasihnya kepada Naomi dan juga kepada Allah Israel. Itulah sebabnya Naomi pun akhirnya membawa Ruth pergi bersamanya ke Bethlehem. Nah, rekan-rekan, pertanyaannya, apakah sikap pengakuan dari seorang Ruth yang ia ungkapkan di hadapan Naomi dan di hadapan Tuhan pada ayatnya yang ke-17 ini hanya merupakan perkataan semata, tetapi tidak lahir keluar dari hati yang dalam, dari iman yang sungguh? Apakah perkataannya itu hanya sekedar omong kosong doang? Saudara-saudara, kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat dari ayat-ayat atau pembacaan selanjutnya, apa yang diungkapkan oleh Ruth, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, itu ia buktikan, ia tunjukkan dalam pengabdian dan pelayanannya kepada ibu mertuanya Naomi saat mereka tiba di Bethlehem. Ruth tidak tinggal diam. Ruth berjuang bekerja untuk memelihara kehidupannya dan kehidupan ibu mertuanya Naomi dengan cara memungut jelai di ladang milik orang lain, yang dalam hal ini ternyata adalah milik Boas, salah seorang sanak ayah mertuanya almarhum Elimelek. Ruth bekerja keras, bekerja tanpa henti untuk mendapatkan makanannya dan juga makanan mertuanya. Dari situ ia mendapat perkenaan
kasih sayang dari Tuhan melalui Boas. Boas memberikan belas kasih kepadanya, dan kemudian Boas pun memperistri Rut. Dari sana Boas dan Rut dikaruniai seorang putra yang bernama Obed, nenek dari Daud dan leluhur dari Tuhan Yesus. Inilah klimaks dari kisah keluarga Naomi dan Rut. Mereka menderita, tetapi penderitaan mereka dihadapi dengan iman, dihadapi dengan kesabaran, dan berujung pada kebahagiaan serta sukacita pada pasal 4. Terlebih, kita bisa menyaksikan bahwa lewat cerita ini Tuhan menampilkan seorang perempuan yang bernama Rut, perempuan asing, perempuan Moab. Rut artinya belas kasih. Tuhan menampilkan Rut, memakai dia secara luar biasa dalam karya penyelamatannya. Karena melalui keturunan Rut hadirlah seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita teladani dari seorang Rut, rekan-rekan? Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana ketaatan dan kasih Rut kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah juga ketaatan dan kasih Rut kepada orang tua, yaitu mertuanya Naomi. Dan yang ketiga, kita bisa meneladani akan ketabahan, kesabaran, ketekunan, kerajinan seorang Rut dalam ia berjuang dan bekerja. Nah, kalau begitu, pesan apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Rut tersebut? Bagi adik-adik layan kita dalam menjalani kehidupan mereka, terutama dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini, virus corona, tentu mereka sudah tahu. Dan karena itu hal-hal yang mau kita lihat di sana adalah yang pertama, bahwa apa yang kita bisa teladani, pelajari dari kehidupan Rut tadi menyangkut ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan, ketaatan dan kasihnya kepada orang tua, dan juga ketekunan, kerajinannya, kesabaran dan ketabahannya menjalani kehidupan dan pekerjaannya. Nah, ternyata itu terjadi dan dialami oleh seorang Rut bukan secara otomatis. Langsung jadi dia sebagai seorang yang taat, setia, lalu dia seorang yang rajin, seorang yang mengasihi orang tua. Bukan otomatis, bukan instan, tetapi itu lewat proses pembentukan perjalanan kehidupannya. Dan terutama dalam hal ini kita bisa melihat proses ketika khususnya dari seorang yang tidak percaya kepada Allah, ia berjumpa dengan keluarga Naomi dan Elimelek, ia belajar dari keluarga ini, dan di situ ia menampakkan bagaimana ia belajar untuk mentaati dan mengasihi Tuhan, belajar untuk menghormati orang tua, dan belajar untuk tekun bekerja. Nah, ini yang paling penting yang mau kita ajarkan kepada adik-adik layan, bahwa Rut bisa menjadi seorang perempuan yang diberkati oleh Tuhan karena dia adalah orang atau seorang yang taat dan mengasihi Tuhan. Rut adalah orang yang taat dan mengasihi, menghormati orang tua. Karena itu dia diberkati oleh Tuhan,
juga Tuhan melihat perjuangannya, ketekunannya, dan seterusnya. Dan rekan-rekan, karena itu dalam situasi COVID-19 ini, pandemi COVID-19, kita mau mengajak adik-adik layan supaya mereka juga belajar dari Rut. Mau semakin taat dan setia kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan, termasuk dalam menghadapi wabah corona ini, untuk tetap terus setia berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mau menolong semua umatnya agar terbebas dari COVID-19, bisa melewati situasi ini dengan baik. Terlebih setiap hari mereka terbiasa untuk memberi atau mengadakan waktu doa secara disiplin. Waktu doa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum melaksanakan aktivitas lainnya. Kemudian hal-hal yang lain adalah menyangkut teladan mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Ya. Nah, di sini adik-adik diajak untuk belajar, ya, mau mendengarkan nasihat, teguran dari orang tua, supaya apa yang disampaikan itu kita lakukan, ya. Dan apa yang dia larang, mereka larang, jangan kita lakukan, ya. Seperti kita diingatkan supaya dapat tidak selalu makan permen, ya, atau main HP yang berlebihan, juga main game yang berlebihan, ya. Nah, itu kita perlu mentaati, itu nasihat yang baik. Dan dalam masa COVID-19 ini kan ada juga orang tua mengingatkan sesuai dengan himbauan pemerintah supaya kita pakai masker, selalu pakai masker kalau keluar dari rumah, juga rajin mencuci tangan, ya, dan mau menjaga jarak. Artinya kalau kita keluar rumah bukan dengan anggota di dalam rumah, kita tidak boleh dekat-dekat, tetap pakai masker dan tidak dekat-dekat, ya, ada jarak, ya. Pasti mereka juga sudah diajar, kita ingatkan itu, ya, supaya itu juga kan nasihat dan perintah orang tua yang disampaikan demi kesehatan kita semua, ya, sehingga itu tidak akan menjadi sia-sia. Kita seperti juga ketaatan Ruth kepada Naomi orang tuanya itu tidak sia-sia. Dia diberkati oleh Tuhan karena dia adalah masa sebelumnya dia dengar-dengaran kepada orang tua atau mertuanya Naomi. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengajak adik-adik layan untuk meneladani sikap Ruth yang rajin, tekun, ya, sabar, tabah, ya, dalam bekerja, ya. Bayangkan Ruth itu di Moab, maksud saya di Bethlehem, dia memungut jelai-jelai, ya, untuk bisa dimakan. Itu dia harus membutuhkan kesabaran, ya. Dia tidak malu-malu, dia lakukan itu, ya. Kita juga harus begitu, harus sabar dalam melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan di rumah, baik untuk TK, anak kecil, anak tanggung, ya. Kita kan semua punya tugas, ya, di rumah, supaya kita membereskan buku harus rapi, ya. Jangan marah-marah, membereskan sepatu, pakaian, tempat tidur. Nah, begitu juga kepada adik-adik anak tanggung, ya. Mereka juga diingatkan mau bekerja keras seperti Ruth, mau memakai waktu dengan baik,
ya, waktu belajar, waktu main HP, waktu santai, nonton dan seterusnya, itu harus diatur baik-baik. Nah, Ruth dia adalah seorang perempuan yang begitu giat. Dia tahu pakai waktu dengan baik sehingga dia diberkati. Nah, pasti kalau kita rajin, kalau kita sabar, kalau kita mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi orang tua, kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kehidupan dan masa depan kita, masa depan adik-adik layan, dan Tuhan Yesus pasti akan dengar doa kita untuk kita juga diselamatkan, dilindungi dari wabah virus corona, bahkan kita bisa melewati ya situasi sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Demikian rekan-rekan materi ajar pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Dah.